Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mitahil babi rahmatillah adada ma fi ilmilah. Salatan wa salaman daimaini biddamam mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah yang sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Maka patutlah kita kembali mensyukuri atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam tercurah kepada mahabbah kita, junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti perjalanannya ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan kajian pembahasan kitab Aqidatul Awam, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sifat atau tabiat daripada malaikat. Sebelum Al-Fakir melanjutkan kajian yang berkenaan dengan bahasan tentang malaikat, Fakir ingin menyempurnakan daripada kajian yang lalu, yang mana yang lalu telah dibahas beberapa session mengenai tentang nabi-nabi dan rasul yang perlu kita imani, yang jumlahnya ada 25 nabi dan rasul, yang pada kesempatan yang lalu telah dibahas. Tetapi Al-Fakir ingin menyempurnakan sekali lagi, yang dinamakan nabi dan yang dinamakan rasul itu berbeda. Apa perbedaannya? Ayo kita simak, kita ikuti yang insyaallah akan Al-Fakir jelaskan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul. Yang dinamakan nabi belum tentu rasul. Yang dinamakan rasul sudah pasti nabi. Apa perbedaannya? Perbedaannya, yang dinamakan nabi itu wajib pada dirinya mempunyai sifat 3. Yang pertama adalah sifat sidik. Yang kedua, sifat fatanah. Yang ketiga, sifat amanah. Itulah yang dinamakan nabi. Kalau rasul, wajib pada dirinya seorang rasul itu mempunyai sifat sidik, amanah, fatanah, serta tabligh. Apa yang dimaksud dengan sidik di sini adalah benar. Benar perkataannya, benar tutur katanya, benar tingkah lakunya. Maka dari itu tidaklah patut apabila kita seorang mukmin, kita tidak
mengetahui, bahkan tidak percaya tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman sekarang sudah mulai pudar tentang apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai pudar. Apalagi zaman sekarang, zaman yang mungkin kita telah melihat keadaan zaman ini sekarang sedang di negara kita khususnya sedang dilanda pandemik. Nabi telah mengatakan di dalam sebuah hadis yang masyhur, sebelum kita melaksanakan sholat, ya, Nabi selalu mengatur barisan seperti mengatur barisan perang, mudurul jas. Sampai Nabi berseru, ya, yang sering diucapkan oleh para imam, sufufakum fa innaka tasyatu sufu min tamamis shalah, luruskan dan rapatkan barisan. Ini orang-orang gara-gara musim pandemik saja sudah mulai tidak percaya. Bahkan mereka berani mengatakan, sudah lenggangkan barisan, ya, jangan rapat-rapat karena lagi pandemik. Padahal, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi tidak akan bohong. Nggak usah takut dengan pandemik ini. Kalau dikatakan Nabi benar, ya, kalau Nabi nyuruh rapatkan barisan, jangan takut akan kena pandemik. Ya, kalau mereka takut, paling tidak mungkin di masjid itu dia nggak pernah pandemik. Emang dia nggak keluar dari masjid, dia bakal keluar, bakal nemuin keluarga, bakal beraktivitas. Nggak kena di dalam masjid, tetapi kena di luar masjid. Dan selama ini alhamdulillah orang-orang yang mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehat-sehat saja. Nabi katakan rajanya obat adalah madu ala asal. Insya Allah yakin bahwa madu itu adalah rajanya obat. Bahkan bukan hanya Nabi, Al-Quran juga menyatakan bahwa madu adalah sumber daripada segala obat. Jangan memprotes, madu yang ini, udah, jangan. Semua. Dan banyak lagi orang-orang sekarang yang lebih percaya kepada selain Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Artinya ikutin percaya orang-orang yang nggak boleh tanggung jawab, ya, yang notabene, ya, walhasil inilah yang dinamakan panggung sandiwara. Panggung sandiwara berarti penuh dengan kebohongan, penuh dengan rekayasa. Yang tidak bohong, yang tidak rekayasa hanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin mengikuti kehidupan Nabi Rasulullah SAW, insya Allah Nabi SAW hidupnya tidak penuh rekayasa, hidupnya tidak penuh dengan kebohongan. Kalau kita ikuti, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan, baik dunia terlebih-lebih akhirat. Lalu yang dinamakan Rasul itu, ya, para Rasul itu mempunyai sifat amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, ya, terpercaya, sentosa, tidak akan berubah, ya, tidak akan pudar. Ada ibarat sekarang, ibarat kata bahwa zaman sekarang kepercayaan sudah pudar. Tetapi para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, sampai wafatnya beliau tetap terpelihara daripada amanah, terpelihara daripada sifat terpercaya itu. Sampai berapa banyak orang-orang kafir Quraisy pada zamannya menitip amanat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Apa buktinya? Buktinya begitu Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah
dari Mekah Al-Mukarramah ke Yasrib atau yang dinamakan sekarang Madinah Al-Munawwarah, Nabi berpesan kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, wahai Ali, ini aku ada beberapa titipan amanat orang-orang kafir Quraisy menaruh amanat kepadaku, sampaikan amanat ini, berikan amanat ini kepada mereka. Berarti Nabi Muhammad bukan hanya dipandang oleh orang-orang yang beriman, orang-orang kafir pun pada saat itu menaruh amanat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada diri seorang rasul itu mempunyai sifat fatonah, cerdas. Cerdas itu artinya cerdas yang dinisbatkan kepada Pak Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kecerdasan yang di atas rata-rata. Kecerdasan yang di atas rata-rata artinya dia pintar tapi tidak membutuhkan. Kalau kita kan cerdasnya kita, kepintaran kita membutuhkan belajar, ya, butuh tulisan, butuh, ya, artinya apa? Tapi pada Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka cerdas karena mereka itu langsung, ya, dididik oleh yang maha pintar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, ada bani Rabbi fa ahsana tadibihi. Allah lah yang mengajarkan aku, dan dialah Allah sebaik-baik pengajaran. Ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang berikutnya, pada Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, mempunyai sifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan apa yang perlu disampaikan, walaupun perkara yang disampaikan itu sakit, pahit, bahkan perkara yang disampaikan itu harus menimbulkan kepedihan untuk dirinya, tapi ini perkara ini harus disampaikan, maka harus berani untuk menyampaikan. Maka para rasul semua berani untuk menyampaikan, walaupun contohnya sudah banyak kita lihat, ya, dari yang saya sudah jelaskan, para nabi dan rasul, ya, khususnya Nabi kita Muhammad SAW sampai diusir, sampai ditimpahkan batu, sampai hal-hal yang menurut pandangan manusia yang normal itu sudah tidak layak, sudah tidak bagus. Kenapa? Begitu kejamnya. Tetapi tetap para rasul, ya, khususnya Nabi kita Muhammad SAW siap untuk menerima resikonya, ya. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, balighul anni walau kana murra, sampaikanlah dariku walaupun itu pahit, sekalipun itu pahit. Dakwah itu pahit, ya, penyampaian agama itu pahit, enggak semudah yang kita bayangkan. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka-mereka yang telah mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan, kita laksanakan. Sekali lagi, ayo kita ambil bagian di dalam dakwah ilallah, di dalam kita menyampaikan kebaikan. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita. Ambil bagian tempat, ambil bagian porsi kita, ya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang sedang belajar datang ke majlis untuk belajar, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pemikiran dengan pemikirannya, supaya dakwah ilallah, ya, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan pada hakikatnya ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala menginginkan kebaikan terhadap hamba-Nya sebagaimana Allah taala telah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya yang telah dahulu mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan daripada kebaikan itu, insya Allah, ya. Lalu yang dinamakan Rasul atau Nabi dan Rasul itu juga ditambahi, diberikan
keistimewaan yang dinamakan dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah kelebihan, ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para kekasihnya. Ya, nabi dan rasul, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai saat ini mukjizat itu masih kita rasakan, yaitu Al-Qur'anul Karim 30 juz 114 surat 6.666 ayat. Ya. Nah, sampai saat ini kita masih bisa rasakan, walaupun kita dapat riwayat, dapat cerita bagaimana mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mukjizat yang terkecil sampai mukjizat yang terbesar, bahkan sampai mukjizat yang teragung yang saat ini masih bisa kita rasakan, ya ini Al-Qur'anul Karim, masih saat ini masih kita baca. Itu termasuk mukjizat yang kita nih umat yang belakangan masih kita bisa rasakan. Insyaallah kita terus istiqamah membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, dan pada gilirannya kita akan mendapatkan daripada keberkahan mukjizat itu, insya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah ya kajian pembahasan tentang kewajiban kita seorang beriman untuk beriman kepada para nabi dan rasul, ya, yang jumlahnya ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Jadi kalau kita tidak mengimaninya, maka iman kita akan rusak, akan cacat, alias kita belum tergolong orang yang beriman. Kenapa? Karena kita sudah ragu akan kebenaran, keberadaan daripada nabi dan rasul yang jumlahnya 25, dan kita ragu ya tentang sifat-sifat yang ada pada diri nabi dan rasul. Sekali lagi, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lanjutkan kajian berikutnya, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenal malaikat serta sifat-sifat dan tabiatnya. Qala sa'il mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'ana bih wa bi'ulumikum fid dara'aini amin. Wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la surba wala nauma lahum. Yang dinamakan malaikat itu adalah makhluk Allah. Jadi malaikat itu juga salah satu makhluk Allah. Makhluk Allah yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu, bahkan tidak makan dan tidak minum, dan bahkan juga tidak pernah tidur. Tapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perlu kita imanin. Yang jumlahnya tak terhingga. Jumlahnya tak terhingga. Ya. Nah, malaikat itu sendiri terbuat daripada cahaya. Sebagaimana di dalam syarah ini dijelaskan, ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul telah beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Demikian pula, ya, wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubihi wa rasuli. Demikian pula orang-orang yang beriman, sesungguhnya berimanlah kalian kepada Allah, ya, berimanlah kalian terhadap malaikat-malaikat Allah, berimanlah kalian terhadap kitab-kitab Allah, dan beriman kalian terhadap para rasul-rasul Allah.
ya. Jadi beriman kepada malaikat itu hukumnya wajib setiap mukallaf untuk meyakininya bahwa malaikat itu ada yang jumlahnya tidak terhingga, ya. Nah, juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib, ya. Jadi yang dimaksud dengan makhluk gaib di sini sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, di surat Al-Baqarah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, kita diperintahkan untuk beriman dengan perkara yang gaib. Termasuk pengertian gaib di sini adalah para malaikat. Itu adalah yang perlu kita imani. Jadi enggak usah nanya bentuk malaikat kayak apa, bagaimana, di mana, sudah, ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa kita umatnya, ya, diperintahkan untuk beriman terhadap perkara yang gaib, yakni malaikat. Ya sudah, gitu aja. Ya, jadi keberadaan malaikat seperti apa dan di mana, bagaimana, sudah tidak usah dipertanyakan lagi, sebab kita beriman dengan perkara yang gaib, ya. Jadi artinya mereka itu termasuk salah satu makhluk Allah yang gaib, ya. Jadi pengertian daripada gaib di sini adalah bukan pengertian gaib terhadap Allah, tapi ini terhadap ciptaannya, yakni malaikat. Jadi perkara yang tidak bisa terdeteksi, ya, dengan akal kita, itu termasuk gaib, ya. Lalu juga di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rasulan ulil ajnihatin masna wa sulasa waruba yajidu lil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusannya, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang mempunyai 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Dan juga di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya khafuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat takut kepada Allah, ya, yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan terhadap mereka. Artinya para malaikat itu tunduk kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi malaikat itu ada yang setiap mereka itu diperintah oleh Allah taala, wahai malaikat, ya, kamu sujud sampai hari kiamat, sujud sampai hari kiamat. Wahai malaikat, kamu bertasbih sampai hari kiamat, tasbih sampai hari kiamat. Wahai malaikat, kamu, ya, bertawaf. Memang ada malaikat bertawaf? Ada. Ya, kalau tawafnya malaikat namanya Baitul Ma'mur. Kalau tawafnya kita manusia, orang yang beriman, adalah Ka'bah, ya, Al-Mukarramah di Mekah, ya. Kalau tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur di langit, ya. Nah, saat ini malaikat ada yang bertawaf terus, ada yang sujud terus, ada yang bertasbih terus, ya, ada yang saat ini yang tugasnya, ya, Allah, di saat dimana Allah Ta'ala memberitakan kepada mereka, mereka tidak pernah menolaknya, ya, malaikat.
Dan dijelaskan di dalam riwayat hadis, ya. Diriwayatkan dari Imam Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril memiliki sayap sebanyak 700 sayapnya. Ya. Dan banyak lagi keterangan-keterangan malaikat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Dan insya Allah kita akan membahas, berikutnya akan membahas jumlah malaikat yang wajib diimanin. Setiap individu seorang yang beriman, ya, yang sudah akil balik atau sudah mukallaf, wajib mengimani yang jumlahnya ada 10 malaikat. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan dibahas tentang malaikat yang jumlahnya 10, ya, beserta kerjanya malaikat tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, ayo ambil kesempatan, ya, jangan sampai kita menyesal setelah kita nanti tiba-tiba sudah di alam barzah, kita tidak kenal, kita belum sempurna di dalam kita beriman, ya, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan pada kesempatan yang lalu tentang beriman terhadap para nabi dan rasul, ya, yang jumlahnya 25 nabi dan rasul, dan mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri nabi dan rasul, ya, yang pada kesempatan ini juga Al-Faqih menjelaskan tentang malaikat. Lalu insya Allah pada kesempatan berikutnya juga akan dibahas tentang jumlah malaikat yang wajib diketahui dan pekerjaan para malaikat tersebut. Demikian, mudah-mudahan kajian pada kesempatan hari ini membawa manfaat kepada kita semua, khususnya untuk diri Al-Faqir. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemik ini, dan kita dijauhkan daripada fitnah, daripada bala, daripada hal-hal yang tidak kita inginkan, dan pada gilirannya Allah telah selamatkan kita selamat dunia dan akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.